punya eligibilitas sebagai warga negara Indonesia, dia layak. Dan saya pikir kita punya enough quality untuk mengalahkan Cina, menurut saya. Ada satu fakta yang memang ini belum pernah kita ceritakan dimanapun ya Bang ya. Hanya di Warung Podcast kali ini kita ceritakan. Saya melihat timnas kita tuh 17 itu timnas yang mungkin bisa memecahkan kutukan 15% itu. This is just the beginning. Focus on your football because you have made this so far. This is Rivers Way! Kita akhirnya gong banget nih episode pertama. Langsung sama narsum yang bukan kaleng-kaleng. Bukan plastik-plastik, bukan kaleng-kaleng, Bukan kardus-kardus. bukan kardus-kardus, bukan pandit-pandit. Dong ini openingnya udah Iya, jangan. pinggir jurang ya. Masalahnya Takut loh saya ini. gatel banget nih. Oh, iya. Kalau udah sama yang satu ini kita akan bakalan bahas yang Nggak, agak repot ini juga jurang. Masih dalam rangka Halal lebih halal. Oh, ada batin. Ya, jadi selain euforia Lebaran, Yes. juga ada euforia yang lain, yaitu euforia keberhasilan timnas U17 Ya. yang memang sedang luar biasa banget ini. Yes. Karena memang 3 pertandingan nggak pernah kalah. Mhm. Dan ini rekor luar biasa. Menang mulu gila. Dan kenapa kita undangnya narasumber yang memang sudah tidak asing lagi? Kita nggak perlu kenalan lagi kan? Udahlah. Karena udah sering banget ini. Viral di mana-mana ya Bapak ya. Mana-mana mampir di sana sini. Iya, hebat sekali Ya, Bapak saat ini. top world. Top world. Jadi gini, kenapa sih kita merelatekan antara timnas U17 dengan Bapak Hamdan Hamadan ini? Karena memang banyak yang belum tahu nih. Dan sekaligus ini sebagai pertanyaan pertama ya. Yes, betul. Dan memang jadi Bang, dipanggil Bang kalau Bapak ini tua banget ya. Iya. Jadi Bang Hamdan ini selain ya aktif sebagai peran strategis di sepak bola nasional. Jadi Bang Hamdan ini ternyata sebagai salah satu founder, ya, sebagai salah satu pendiri Iya. di SSB yang namanya RIFA, Royal Indonesian Football Academy. Dan kalian tahu nggak sih, ini SSB itu punya affiliate nih, punya keterikatan dengan Real Madrid. Luar biasa Wow. banget ini. Itu gimana awalnya dulu, Bang? Bikin si Riva ini. Jadi dari dulu tuh saya pengen sekali saya sama istri saya pengen buat SSB. Oke. Udah lama gitu kan. Tapi belum pernah kesampaian. Oh. Dulu tuh mungkin cikal bakal itu saya pernah tinggal di Amerika itu saya pernah ngelatih anak-anak kecil main bola. Cuman ngebantu-bantu aja. Ya. Tapi kok kayaknya seru banget. Ya. Seru. Bahagia banget gitu kan. Nah, kadarullah ya mungkin 2 tahun yang lalu istri saya udah mulai suka bola. Wih. Ya kan? Istri suka bola itu beranugerah yang luar biasa, Pak. Iya. Sahabat itu tuh. Lanjut. Nah, istri terus bagaimana nih kita bikin sesuatu yang bisa memberi manfaat gitu kan. Akhirnya istri saya menginisiasi Royal Indonesia Football Academy tahun lalu sebetulnya. Di hari ulang tahun saya tiba-tiba bikin SSB bersama waktu itu rahimahullah almarhum Coach Andre Pikesa. Jadi kita bikin SSB dengan kurang lebih tujuannya agar membantu anak-anak kita baik yang berkecukupan maupun yang yang butuh bantuan. Berkesempatan bukan sekedar main bola, tapi belajar bola. Nah, dari situ semoga memantik interest mereka, syukur-syukur menjadi pesepak bola profesional. Syukur-syukur bisa berkarir di luar negeri. Ya alhamdulillah kebetulan kita punya banyak kawan lah di luar negeri, ya kan. Kadang dari percakapan itu suka ngomong, kamu kalau ada pemain yang kamu anggap bagus, jangan segan-segan kirim ke kami. Gitu. Tapi selama ini kan, ya saya juga bingung siapa model. Maksudnya kan kita kan ya sekedar berinteraksi saja gitu. Dan termasuk sebagian ada memang yang klub-klub bagus gitu. Akhirnya kita buat ya seiring berjalannya waktu ya belum setahun ya kita
ada kans untuk kolaborasi dengan Real Madrid Foundation, ya why not gitu kan. Nah, di situ kita belajar. Di situ juga kita sempat ngobrol lah sama pelatih youth akademinya Real Madrid. Ya bercerita bahwa kalau suatu waktu SSB kamu itu mendapatkan talent yang super spesial, ya kan, di garis bawah ya, super spesial, bukan spesial nih, super spesial. Super spesial ya, telur Ya kan? 3 itu. Jadi ya, nanti kirim ke saya aja gitu, informasinya, videonya, nanti kan kalau memang rezeki, ya kan mungkin akan ada follow up dan sebagainya. Jadi ya di situ menjadi motivasi kami. Mencari bakat-bakat yang ada di dalam negeri, syukur-syukur mereka bisa bahagia. Itu pertama tuh penting, bahagia. Kedua, belajar sepak bola dengan baik. Tiga, memantik harapan mereka dan cita-cita mereka menjadi pesepak bola profesional. Nah, tadi kan udah panjang lebar nih. Terus poin saya adalah Abang bekerja sama dengan Real Madrid Foundation. Sedangkan Abang kan fansnya Inter ya. Kenapa dengan Real Madrid, Bang? Kenapa bukan dengan kita juga dengan Barcelona? Jadi kita juga ngobrol karena cita-cita kita adalah untuk mencetak talenta sepak bola Indonesia. Kalau kita harus kerja sama Real Madrid, ayo. Kita harus kerja sama Barcelona, Bismillah. Kita harus kerja sama AC Milan, Inter Milan dan lain sebagainya. Insya Allah kita siap. Karena tujuannya bukan kita, tapi anak-anak kita. Jadi kita tutup mata dengan preferensi. Kita fokus pada pembinaan yang bisa mencetak talenta-talenta Indonesia yang luar biasa. Kalau kita flashback nih, memang kalau kita concern ya pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Hamdan ini, kan memang adalah buat aku adalah breaker bahwa kalau dulu naturalisasi itu kan selalu dilakukan di pemain-pemain yang memang usianya yang memang udah berusia. Nah kemudian ya saat itu dimulai dengan naturalisasi pemain-pemain muda kan. Artinya sosok Hamdan sendiri ini bahwa sosok yang percaya dengan pemain-pemain iota di quality dari pemain-pemain muda itu sendiri, Bang. 100% saya percaya. Jadi talenta-talenta Indonesia, Allah kasih kita jumlah penduduk yang besar, 69% penduduk kita suka sepak bola, itu menjadi foundational block kan. Jadi kan pertama kali yang paling penting ada dulu nih populasi yang suka olahraga bola. Jadi kan kalau misalnya kita bilang, oh kita kok nggak bisa nemuin talent, itu lihat aja Cina dan India segede gitu juga nggak misalnya nggak menang Piala Dunia gitu kan. Jadi size alone is not enough kan. Iya betul. Jumlah yang besar juga tidak cukup. Harus ada talenta yang suka sepak bola. Kalau di India kan olahraga nomor satunya kriket. Jadi kan seseorang Rajiv ataupun seorang Vijay terlahir di India, mereka mungkin hasratnya untuk menjadi pemain kriket. Berbeda misalnya dengan Indonesia yang 69% populasinya pecinta sepak bola. Ya kan? Begitu juga dengan Brazil. Pemain talenta-talenta yang lahir di Brazil, anak-anak Brazil yang menjadi pesepak bola, ingin menjadi the next Luis Nazario da Lima Ronaldo. Mau menjadi sekarang mungkin Neymar. Mau menjadi sekarang siapa talenta terbesar? Rafinha mungkin. Rafinha kalau Real Madrid dan itu kompetisi yang sangat luar biasa. Saya kasih contoh ini sekedar ilustrasi ya. Saya kemarin itu ngobrol dengan orang yang cukup familiar dengan sepak bola Brazil. Dia memang cetakan Santos sebetulnya. Jadi dia cerita kepada saya baik di Santos maupun di klub Palmeiras ataupun yang lain sebagainya. Itu dari akademi mereka itu mungkin satu akademi itu ada 400 anak. Semuanya ingin menjadi pesepak bola profesional. Semuanya ingin menjadi pesepak bola profesional. Nah, pertanyaannya berapa persen yang menjadi pesepak bola profesional? Dari 400 akademi Palmeiras, Santos dan lain sebagainya. Sekedar ilustrasi. Dia mengatakan bahwa range-nya itu 1-3%. Jadi dari 400 anak, kalau 1%-nya berapa? 4 anak mendapatkan kontrak profesional. Kalau 3%,
berarti cuma 12 Anak. anak. Satu kesebelasan. Kalau 3% mereka itu pesta. Achieve KPI-nya. Tumpeng lah istilahnya. Selamatan dan lain sebagainya. Nah itu betapa kompetitifnya. Saya juga pernah dulu ngobrol sama satu orang yang familiar dengan tim Sao Paulo misalnya. Dia cerita itu timnya Welber Jardim. Iya. Timnya Welber Jardim ya. Sao Paulo. Itu di Sao Paulo itu, kalau misalnya mereka itu merasa talentnya kurang begitu baik, itu mereka tidak segan-segan akan mengajak trial anak-anak itu didatangkan lewat bus ataupun truk isinya 40 anak. Jadi bayangkan pemain akademi misalnya U15, U16, kalau misalnya pelatihnya bilang masih kurang nih, tiba-tiba 1 bulan datang rombongan 1 bus, diadu mereka. Oh iya. Kalau mereka dianggap tidak begitu bagus, bisa dicoret itu. Yang datang dari bus itu yang diambil gitu kan. Jadi sebegitu kompetitifnya gitu loh. Sudah masuk akademi pun kalau misalnya pelatih merasa masih kurang, datangkan lagi. Karena mereka di sana ingin menjadi the next Brazilian superstar, the next Pele, the next Romario, the next Ronaldo, the next Bebeto, dan lain sebagainya. Itu betapa. Nah kita alhamdulillah kan jumlah populasinya juga besar ya. 69% suka sepak bola, talentanya bagus. Kemudian sekarang masalah coachingnya. Pelatihnya nih, karena talenta sudah ada, coach. Makanya alhamdulillah misalnya di Riva kita ada coach Ricky, yang punya license A. Untuk SSB mungkin wah tinggi sekali, tidak apa-apa. Kita perlu memang orang yang betul-betul memahami sepak bola, betul-betul memahami youth development. Kita penting itu, ya kan. Lalu tentu yang ketiga yang tidak kalah penting infrastruktur. Ya kan, mau main sepak bola di mana, mau belajar sepak bola di mana. Keempat baru kompetisi, baru kelima baru kita ngomongin timnas. Itu kan kurang lebih tahapan-tahapannya. Ada klub, ada kompetisi, baru ada kita berbicara mengenai timnas. Jadi memang kita berbicara untuk sepak bola, ya kita harus berbicara mengenai the foundation block-nya dulu, talentnya, orangnya, pelatihnya, infrastrukturnya, klubnya, kompetisinya, baru di atas piramidanya ada timnas. Ya, saya selalu mengatakan bahwa we have to bring the best of both worlds, kan, menggabungkan talenta terbaik di dalam maupun di luar negeri. Ya kita sama-sama. Diaspora, oke, ya kan, pembinaan, oke, gitu kan, sinergistik, gitu kan. Ya alhamdulillah misalnya ada pemain kami waktu itu. Dia trial di Celta Vigo masuk, ya kan. Terus juga waktu pernah juga ada semacam masih kecil sih anaknya. Ada kita pergi ke Portugal waktu itu ya sekedar ini aja enhancement aja gitu. Rupanya dia goalkeeper menurut saya sih bagus, goalkeepernya bagus, dia punya talenta. Dipuji sama pelatih kiper salah satu klub di Portugal itu, ditanyakan ini mau jadi pemain bola profesional yang kita sukanya begini-begini gitu. Jadi menyatakan ketertarikan, tapi itu early. Masih butuh jam terbang, masih butuh pendalaman, masih butuh latihan, masih growing kok, masih panjang. Masih panjang lah ya, tahapannya masih panjang lagi. Jadi pemain itu jangan silau dengan wonderkid. Jangan silau sama wonderkid. Ini bukan kata saya, kata Sintayong. Sintayong pernah cerita sama saya. Cerita apa itu? Ya ini salah satu. Saya kan setiap orang itu kan guru bagi saya. Apalagi orang yang sudah sukses gitu kan. Saya belajar. Gitu kan. Beliau cerita karena beliau pernah melakukan ini. Dan sekarang beliau juga bikin ST kan. Jadi waktu itu sempat ngobrol. Ya. Karena talenta muda itu volatile, ups and down. Hari ini dia main kayak Messi, besok dia main kayak bukan Messi. Ya kan? Belum stabil. Hari Rabunya dia main kayak Ronaldo, Kamis hari Carlaso. Bukan Ronaldo. Jadi fluktuatif. Jadi sampai dia betul-betul settle di usia 20, 21, 22.
Itu kalau kita bilang ini pemain itu udah jadi, ya sudah ready ya 20, 21, 22. Sudah main ya. From a week in and week out setiap minggu. Nah, tapi kalau 17, 18 masih fluktuatif. Begitu juga disampaikan Coach Indra pada saya juga. Coach Indra juga menyampaikan hal yang sama. Gitu kan. Cuman waktu itu saya ngobrol Coach Indra, jangan hati-hati dengan wonderkid. Saya sudah banyak menyaksikan banyak wonderkid gagal. Iya, bahkan banyak pemain-pemain Eropa yang jadi wonderkid the next itu fail juga jatuhnya. Nih, saya kasih statistik ya. Ini statistik untuk menyemangati. Iya. Motivasi. Motivasi untuk berlatih lebih gigih, untuk mengembangkan diri, ya kan? Untuk mungkin lebih disiplin lagi, baik dari segi training, diet dan sebagainya. Kans pemain U17 di Eropa, jadi pemain timnas U17 di negara-negara besar seperti Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Untuk dia bisa tembus ke timnas senior negaranya dari U17, itu sekitar 10-15%. Jadi kalau ada satu tim itu ada 23 pemain, berarti mungkin kalau 10% berarti hanya 3 semua. Ya, 2-3 lah. 2-3 yang sukses transisi ke timnas senior. Ya. Masih jauh tuh. Nah, ketika dia jadi pemain U19, naik tuh persentasenya jadi 25%. Dia naik lagi 21. Yang paling dominan, yang statistically significant adalah ketika dia itu sudah bermain di U21. Itu kansnya itu bisa 40-50%. Disitulah transisi dari pemain kelompok usia ke timnas senior. Jadi kalau kita bilang wonderkid U17, ya kita doakan insya Allah mudah-mudahan semoga jadi wonderkid. Tapi jalannya masih panjang. Makanya saya mengatakan juga pernah ada ketemu sama pemain U17. Kalau nanti misalnya qadarullah tidak terpilih, this is not the end. Ini bukan akhir. Ini baru perjalanan panjang. Ini masih awal. Belum lagi kita sekarang ada yang nama istilahnya late bloomer. Pemain yang matangnya itu di usianya yang sudah lebih tua. Iya. Jamie Vardy. Ya kan? Oh iya. Out of nowhere. Makin tua makin jadi tuh. Ya kan? Usianya matangnya di usia yang lebih 26 tahun dan lain sebagainya. Baru tuh masuk ke Liga Premier umur 26. Mungkin salah satu pemain Inter Milan tuh Marco Materazzi juga. Jadinya late bloomer. Iya. Ya kan? Saya kasih contoh juga mungkin Federico Gatti Juventus itu kan dia main di Serie D, Serie C, tiba-tiba out of the blue dia masuk Juventus. So many things could happen. Jadi just keep on fighting for your career lah. Daging banget ya dong. Daging kayak malas daging. Tapi iya sih betul. Jadi kayak gimana ya? Emang bener kalau kita nggak konsisten ya nggak ini. Bang Hamdan yang ngomong kok situ yang minum. Iya. Daging Pak, daging. Dan itu ilmu semua dan based on data. Ilmu. Mai dan tadi kalau abang saya diem aja. Iya. Kalau abang yang ngomong ini nggak asal-asal ngomong aja. Iya. Semua ada dasarnya, semua ada datanya, semua ada statistiknya. Ya. Dan by realita. Iya. Jangan kita bantah bos. Oh iya. Jangan kita bantah. Kuat. Ya. Wonderkid nih. Kita jadi ingat ya timnas 17 ya. Memang habis lolos nih. Masih anget Bang soalnya. Masih Dan kita jalur kualifikasi loh. Oke. Apresiasi. Tapi ya tadi jangan berlebihan karena masih panjang. Ngomong tentang U17 kan sosok pelatihnya kan kalau kita lihat dekat banget nih dengan abang ini. Ya. Semenjak zamannya Sintayong kan Coach Novai kan kita lihat juga dekat banget dengan abang. Memang udah akan memprediksi loh ketika Coach Novai diberikan kepercayaan ya hasilnya akan seperti ini. Ya tentu setiap pelatih dan setiap pemain kita support. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, kalau membela timnas ya pasti kita support. Nah mungkin kalau kita lihat
timnas U17 ini ada suatu kesempatan untuk tembus di Piala Dunia, ya kan? Dan mereka betul-betul mengetahui kekuatan mereka di mana, strength-nya di mana. Jadi pada intinya itu kan sepak bola itu play with your own strength kan. Jadi play with your own strength. Jadi, kalau kekuatan kita di sana, ya itu yang dimanfaatkan gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba timnya Coach Nova misalnya dengan average height-nya itu yang nomor 2 paling bawah, dipaksa bermain crossing bola atas, kayaknya nggak akan efektif. Ya kan? Jadi setiap tim tentu harus meramu berdasarkan kekuatan yang dia miliki, strength-nya di mana. Dan menurut saya itu salah satu filosofinya. Kalau mencoba mengimplementasikan sesuatu yang sulit, ya kan, ya tentu tidak akan bisa juga. Saya pernah lah ngobrol dengan misalnya pelatih seperti Coach Shin lah, Coach Shin lagi. Saya pernah nanya gitu sama beliau, ya kenapa strateginya seperti ini, gitu kan? Maksudnya ngobrol lagi ngopi-ngopi gitu ya kan? Waktu persiapan Piala Dunia U20 dan beliau itu kan pelatih senior gitu. Kenapa bermainnya kayak counter attack? Kenapa nggak mungkin kayak apalah tiki-taka atau apa gitu? Ya sambil makan gitu, kalau nggak salah makan makan restoran Korea itu beliau bilang ya kalau misalnya saya juga mau main tiki-taka tapi kan saya butuh Xavi sama Iniesta katanya. Ya betul juga sih. Iya dong. Masuk akal itu Bang. Jadi iya. Kamu ada pemain kayak Xavi sama Iniesta. Malah nggak ditanya. Jadi terus ya sudah gitu kan. Jadi ya saya kan mencoba memahami gitu kan. Dan juga saya juga tanya sama Coach Indra gitu kan. Wing play, kita banyak produksi pemain wing back dan segala macam. Tentu setiap pelatih saya pikir memberikan yang terbaik berdasarkan keilmuan yang beliau miliki dan juga berdasarkan pemain yang beliau miliki juga gitu kan. Secara personal dan profesional, pernah nggak sih diskusi tentang pembinaan usia muda atau tentang generasi muda kita dengan Coach Nova? Mungkin saya belum pernah ya dengan beliau gitu. Dulu pernah membahas mengenai pemain diaspora gitu. Dia juga pernah ngomong bagaimana sebetulnya hal-hal yang fundamental itu masih belum selesai di level pembinaan. Itu mungkin ide besarnya itu, ya kan? Seperti first touch, pass and move. Itu banyak hal yang belum selesai dan itu sebetulnya juga diakui juga oleh Dirteknya Asiana juga. Jadi hal yang sama kurang lebih disampaikan oleh Coach Nova juga disampaikan juga oleh Dirteknya Asiana. Jadi memang I think 8-12 ya first touch-nya rapi, pass and move of the ball itu harus sudah paham banget lah. Gitu. Sebelum nanti umur 13 itu kan kita ngomongin technical, tactical. Kalau kata Johan Cruyff itu, taktik itu mengetahui kemana bola itu harus pergi. Tapi tekniklah yang menentukan apakah bolanya bisa pergi ke sana atau tidak. Ya. Mungkin kita tahu kita harus ngoper ke ruang kosong itu. Tapi kita nggak punya teknik menendang yang benar, teknik passing yang benar. Mungkin tapi tidak mampu. Mau tapi tidak mampu gitu. Paham tapi tidak bisa execute. Nah, itu. Jadi memang I think ya memang saya tuh berkali-kali ngomong sama Dirtek kami di Riva dan juga para pelatih, please first touch, passing, and move itu penting. Dan yang tidak kalah penting juga ini suatu realitas sepak bola modern sebetulnya. Sepak bola modern itu menurut sebuah studi itu mungkin ya era 2020-an dengan sepak bola era 2000 ya. Dengan sepak bola era 90 zaman Liga Italia. Itu ada peningkatan kecepatan yang cukup signifikan. Kalau salah sekitar 10%. Jadi gamenya lebih cepat. Jadi akhirnya apa? Banyak sekali pemain yang diciptakan adalah pemain yang bersifat seperti runner ataupun atlet. Yang betul-betul physically imposing gitu. Kuat larinya. Ya kan? Jadi
sepak bola modern, whether we like it or not, suka tidak suka, semakin fisikal. Jadi tim yang mungkin dulu bisa get away, kita nggak perlu pemain fisikal, yang penting technical aja. Sekarang kan kesulitan juga tuh, ya kan? Dulu kalau misalnya kita tahu sejarahnya, misalnya gegenpress itu kan, itu kan diciptakan oleh siapa yang mantannya MU, Raginic itu kan, itu kan dia itu salah satu motivasinya dia itu adalah mengalahkan tiki-taka dengan gegenpress itu. Jadi membutuhkan pemain dengan karakteristik yang fisikalnya bagus, ya kan, bisa ngepres, ya kan, karena kan gimana tuh, mereka mulai build up dari back, kan? Kiper ngoper ke back. Ya kan, terus kemudian ngoper ke deep lying playmaker, ya kan. Nah sekarang tuh ya gegenpress saya kemudian mencoba untuk menetralize itu kan. Ya. Sekarang ada juga Inzaghi ball, Inzaghi ball kan yang Inter mainkan gitu kan. Jadi backnya itu tiba-tiba naik ke tengah, midfieldernya mundur ke belakang, build up from the back. Nah bagaimana? Jadi akhirnya kan ujung-ujungnya ya kembali lagi bahwa pertama game itu dimainkan lebih cepat, pemain yang fisikal itu semakin banyak, ya kan? Jadi suka atau tidak suka, pemain kita yang kita tempa pun harus juga mempunyai kualitas stamina yang bagus gitu. Mereka kan bermain dengan 90 menit dengan intensitas tinggi, dan saya lihat misalnya kalau timnas U17 itu kayak apa ya, Spartan ya, kayak badannya sudah kuat-kuat, fisiknya sudah oke. Ya itu memang dinamika sepak bola modern seperti itu gitu. Jadi memang bukan hanya punya kemampuan teknik, tapi juga physical prowess-nya juga luar biasa gitu. Iya. Oke. Daging lagi. Iya, karena kalau aku dengar dari Bang Hamdan ini memang kayak yang iya juga ya. Jadi kayak yang banyak yang nggak tahu. Pengetahuanku memang tidak sebanyak pengakuan ya. Ide berdagang mengaku. Coba lihat Welber Jardim kan waktu di 17. Iya, sampai sekarang U20 lebih kan, lagi. muscular lagi. Ya, itu memang. Ya karena emang sepak bola olahraga ya, mau nggak mau kontak fisik kan. Kontak fisik. Body charge segala macam. Kalau nggak kuat dia senggol dikit jatuh. Apalagi posisi bertahan segala macam, sangat butuh itu. Oke, Bang Hamdan, ada ini nggak? Bang Hamdan lihat potensi yang ada di akademi sepak bola itu, seperti yang seperti di Riva sendiri, mungkin bisa berkolaborasi dengan apa ya, Jan, kayak mungkin kayak pelatih nasional gitu, seperti Coach Nova atau? Iya tentu kami berharap sekali mendapatkan misalnya kesempatan Coach Nova hadir dan melihat ya langsung terjun gitu misalnya, mengevaluasi gitu, mendapatkan masukan. Tapi kan tentunya jadwal beliau kan juga sangat padat ya kan. Ya kami saat ini tentu kami fokus itu memastikan setiap training session itu bermakna. Ada pelajaran yang betul-betul bisa membantu pemain. Jadi kita itu diamanahi oleh orang tua mereka. Mereka meluangkan waktu seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Bukan cuma sekedar bermain sepak bola, tapi belajar sepak bola. Jadi harus ada dampaknya. Mereka mempelajari sesuatu. Bukan sekedar meluangkan waktu 2 jam untuk main-main. Karena kalau main sepak bola, di jalanan pun bisa kan? Ya betul. Di belakang komplek, ya kan? Di lapangan komplek juga bisa. Tapi bagaimana mereka itu belajar sepak bola? Karena sepak bola itu ada ilmunya, ya kan? Bagaimana pressing, ya kan? Pressing itu kalau soalnya dalam bukunya itu kan Soccer Economics itu kan dibilang kalau ada seorang ngepres nih, sendirian dia ngepres dalam waktu kurang dari sepersekian detik, temennya nggak mau bantu ngepres, itu akan gagal pressing itu. Gitu. Jadi pressing itu nggak boleh sendiri dia, harus ada makmumnya. Jadi kayak pressing harus bareng-bareng gitu kan. Press satu doang namanya bukan ngepres, itu main catur, pion sendiri ya. Yang ini ngepres, yang ini diem gitu. Karena di waktu sekian detik tuh temennya harus ngebantu. Ayo bantu. Iya, panjang kan. Kalau kita terusin bahas pemain-pemain muda, Bang Hamdan nggak berhari-hari. Nggak kelar-kelar. Iya, Pak. Jadi stigma kalau Bang Hamdan cuma jago naturalisasi, salah besar Anda ini. Nah,
Kalau karena kita bahas naturalisasi ini. Iya. Ya, jadi gini teman-teman, ada satu fakta yang memang ini belum pernah kita ceritakan dimanapun ya Bang ya. Wih, sosmed juga belum, di media manapun belum. Hanya di warung podcast kali ini kita ceritakan. Jadi bahwa salah satu pemain andalan di timnas U17 yang sekarang di Piala Asia, Matt Baker ya. Matt Baker itu datang ke sini waktu itu. Datang ke sini di meja ini kan. Ibu bareng Matt Baker, Tim Baker, kemudian bapaknya, Bang Hamdan dan saya. Sama satu lagi Pak siapa itu ya? Pak Santoso. Pak Santoso. Nah, itu ngobrol segala macam. Nah, jadi saat itu kan lagi panas-panasannya. Kok bisa ini Matt Baker ini diyakinkan nih untuk membela Indonesia? Karena waktu itu kan udah dapat panggilan dari Australia segala macam kan. Dan kita nggak bisa naif bahwa salah satu yang meyakinkan sosok Matt Baker dan tim Baker untuk membela Indonesia adalah abang ini. Ya, biarpun dari MUI suka tidak suka. Ya, memang nyatanya seperti itu. Memang nyatanya seperti itu dan Bersama-sama PSSI. Bersama-sama PSSI, ya kan salah satu. Salah. Ya. Boleh ceritakan Bang, saat itu cerita seperti apa sih Bang? Dan upaya-upayanya seperti apa hingga akhirnya dia mantap banget dalam Indonesia? Jadi mungkin awalnya kan memang Matt Baker ini kita mendapati pemain yang menurut kami pada saat itu talentanya ini sangat menarik. Jadi ketika kami menyerahkan nama-nama ketika diminta oleh Coach Nova, nama-nama pemain U16 pada saat itu yang punya paspor Indonesia, karena mereka bisa punya 2 paspor. Jadi pemain-pemain anak yang disebut ABG ini lahir setelah tahun 2006, mereka ini bisa punya 2 paspor kurang lebih hingga berusia 18 atau plus 3 tahun 21 tahun. Jadi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ketika kita menyerahkan kepada Coach Nova, batin ini mengatakan nih, si Matt Baker ini punya kans untuk lolos seleksi. Fotonya Bang Hamdan sama Coach Nova waktu gua. Oh ya, itu ada gambar ini juga. Ada gambar ini. Iya. Kami Ini bukti bahwa punya feeling. Kayaknya this kid can make it. Ya, kadarullah Coach Nova suka dan juga Lucas Lee juga pada saat itu. Lucas Lee juga. ya Lucas Lee. Jadi rupanya memang performanya di AFF pada saat itu ya bagus. Dia juga kasih assist ya melawan Australia. Jadi kemudian orang tuanya itu WA saya bilang minta waktu mau ngomong. Ada waktu. Saya bilang oh ya. Mereka bercerita bahwa mereka mendapatkan undangan untuk Matt Baker latihan dengan timnas Australia. Saya tanya begini, ini Anda menyampaikan informasi ini sifatnya sudah final atau masih ada ruang untuk diskusi? Mereka mengatakan, wah kita justru mau dapatkan perspektif dari Anda. Oh masih bisa diskusi. Saya sampaikan. Melihat dari sisi yang ini gimana. Pada saat itu ya ada beberapa argumen lah yang saya terus kemudian PSSI sampaikan. Pertama adalah Matt Baker ini adalah salah satu pemain andalannya Coach Nova. Jadi dia sifatnya dijadikan salah satu building block dari tim. Dengan kata lain dia akan bermain. Di Australia masih trial. Masih seleksi, belum ada garansi kan. Kedua, pelatih Coach Nova ini juga merupakan asisten pada saat itu dari Sintayong, yang memang mempunyai track record mempromosikan pemain muda. Jadi dengan kata lain, pathway-nya pemain seperti Matt Baker ini sudah jelas. Iya. Dan saya sebutkan statistik yang saya sampaikan, U17 itu berapa persen gitu. Jadi ini sudah. Ketiga yang saya sampaikan juga, Australia mau seleksi di mana? Oh di sini. Terus Pak Zaki kan ada itu, Pak Zaki. Oh iya Pak Zaki. Manager. Kita akan TC-nya di Spanyol. Wah. Saya bilang Spanyol ada scout di situ. Kamu bisa dipantau oleh klub-klub besar. Jadi ya singkat cerita ngobrol bersama
Matt Baker, ayahnya, dan juga tentu dari pihak PSSI itu ada Coach Nova, ada Pak Ahmad Zaki, ada Pak Exco, Pak Muhammad Exco, gitu ya. Kita sama-sama menyampaikan bahwa kita sangat nyaman dengan Matt Baker dan semoga juga sifatnya resiprokal. Ya kan? Resiprokal. Nah, akhirnya mereka mengatakan ya kita akan pikirkan gitu kan. Terus disampaikan ke saya bahwa ya kita pilih Indonesia. Jangan lupa ntar kalau di Indonesia kita makan-makan. Ya itulah akhirnya mereka datang ke sini. Itu kita makan-makan atau Keren. Jadi itu ya. kita ngobrol, ketemu, silaturahim, ya kan. Tak kenal maka sebenarnya udah berapa kali sih. Kita kan video call, tapi kan lebih enak kalau bertemu. Ketemu langsung. Ya. gitu. Luar biasa. Jadi kalau ngomongin kewarganegaraan ganda tadi kan, itu jadi ingat dulu waktu kita podcast pertama kan ya, si Cyrus ya. Oke. Itu case-nya sama Pak. Jadi dia juga ABG kan, anak berkewarganegaraan ganda terbatas, tapi dia tuh telat memilih Indonesia. Jadi kan dia akhirnya statusnya harus mendapatkan kewarganegaraan kembali. Pembalian ya. Iya. Awalnya gimana sih tuh? Udah dijelasin lah, panjang lebar tuh waktu itu, 3 hari gak malam mau jelasin itu. Gak kelar-kelar ya? Udah kelar itu, langsung. Mending kita tanya aja. Yang bersangkutan tuh sekarang kan kabarnya main di Liga Kosovo ya mungkin. Iya. Liga top tier itu Liga. Iya, dia main di liga utamanya Kosovo. Ya. Artinya memang ini ya, Cyrus ini orangnya nggak gampang menyerah ya, nggak dipanggil main Liga Indonesia ya, tetap dia main di Liga Eropa ternyata. Jadi Cyrus itu pernah nelpon saya. Dia A1 ini yang satu. mengatakan bahwa saya mengganti agen saya. Dan saat ini saya sedang berdiskusi karena waktu itu kan dia harusnya pindah bulan Juni-Juli itu ketika transfer window open. Katanya waktu itu sudah ada tim yang ingin dengan dia menurut versi agen. Akhirnya ternyata qadarullah tidak terjadi. Karena satu dan lain hal saya juga tidak pernah bertanya terlalu detail. Tapi intinya dia waktu itu saya berganti agen. Dan kini saya mendapatkan tawaran. Saya bilang apa nih kendalanya, apa kaitannya dengan saya gitu. Saya mau dengar perspektif Bapak Hamdan. Oke, gimana? Sebelum saya ke sana saya tanya gini, Cyrus, kamu tujuan kamu apa? Tujuan saya bermain di Eropa. Oh, bagus. Kalau gitu apa sekarang kendalanya? Sekarang saya ganti agen, saya dapat 3 tawaran. 1 di Asia Tenggara atau beberapa di Asia Tenggara, ada juga di Asia, dan ada juga di Eropa. Menurut Pak Hamdan gimana? Sebelum ke sana, yang gak kalah penting itu kamu akan main atau tidak main. Iya, jam terbang seperti itu. Kan kamu nih mengalami apa yang disebut delay dalam joining a team kan. Jadi kamu nggak main nih 3 bulan, 4 bulan kan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu itu akan berkompetisi menjadi kiper utama atau tidak? Karena kan kiper kan jarang diganti kan. Iya, betul. Jadi kalaupun gantian ya cup match lah gitu. Carabao Cup match lah itu kan ya. Tapi kalau sebenarnya di liganya pasti kiper utama. Di Champions League ataupun di Europa League pasti kiper utama. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu dapat tawaran atau kurang lebih akan menjadi kiper utama atau tidak? Semuanya kiper utama kata dia. Oh gitu. Oke. Kalau begitu, kalau tujuan kamu di Eropa, lebih baik kamu tetap di Eropa. Takutnya kalau kamu kasihan nanti kamu akan kesulitan untuk ke Eropa lagi. Ya. Tapi kalau kamu di Eropa, ya walaupun mungkin tidak Eropa yang super kompetitif seperti Inggris, Spanyol, Italia, Jerman dan lain sebagainya, tapi mereka itu punya benchmarking gitu loh.
Oke, oh iya, baik. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Beberapa hari dia WA saya, Pak, saya sudah tanda tangan kontrak dengan salah satu tim di Eropa. Ya saya bilang, ada bocoran nggak? Maksudnya belum dia. Di mana nih segala macam kan? Oke, jadi yang pertama, ya saya kiper utama. Yang kedua itu liganya itu antara 30 sampai 40. Tapi yang paling penting saya sudah mengikuti sudah ketemu dan saya sudah nyaman, dan ini saya akan debut. Begitu ada next game saya pikir saya akan debut. Sudah. Ternyata udah dia main di Liga Kosovo dan saya pikir udah 8, 9 atau 10 game ya. Kemarin waktu saya WA sempat nanya, gimana? How's everything gitu kan? Oh bagus. Saya kan menang goalkeeper award 2 kali atau apa. Oh iya. Dia bilang kan, sempat dapat accolades atau apalah gitu ya. Dan menurut saya ini adalah bagus lah untuk karir dia gitu. Yang penting dia main, dia kan mengharumkan nama bangsa. Yes. Ya kan? Dia tidak minta apa-apa. Ya kan? Dia cuma minta ke saya kan, Pak doakan saya. Oh ya pasti. Ya kan? Saya bilang kita pasti doakan. Waktu itu aja pas dia debut juga saya cari ini link gimana nontonnya. Iya, nontonnya Kosovo nih. Ngasih link. Aku minta linknya dong. Iya kan. Saya ingat sekali saya nonton sama istri itu. Wah, saya alhamdulillah. Waduh, timnya dibombardir. Tapi kan alhamdulillah juga kalau timnya dibombardir dia kelihatan jagonya kan. Iya dong. Ya, kecuali kalau banyak saya udah mainnya nggak pernah keserang, malah nggak kelihatan. Dia kan harus kelihatan. Jadi pas kali saya ngomong sama dia, gimana ya, saya belajar banyak segala macam ya, saya akan fokus dengan karir saya dan saya ngobrol sama agen saya, kemungkinan next levelnya sudah mulai ada gambaran. Oke, saya bilang apapun itu kita support dan remember remember to make sure that you will play week in and week out, main terus. Karena kiper, jarang bagus buat ini sih memang. Kalau jam terbang itu memang penting banget buat semua pemain. Karena kalau nggak ada jam terbang ya gimana kita mau? Kemarin juga jadi perdebatan nih Bang, kayak yang gimana kan? Sama margin kemarin ya. Ya. Lebih baik main di liga lokal tapi sering main, atau liga luar tapi nggak pernah main. Oke. Ya mungkin tergantung cek dia nggak main, dia misalnya di mana liganya mana dulu. Kalau dia nggak main tapi dia di benchnya Inter Milan ya jago. Dia nggak main tapi dia duduk di benchnya Barcelona, Real Madrid. Sama Ansu Fati ya. Bener juga. Susah juga kalau dia harus taruh sama Lamine Yamal. Case-nya adalah di timnas. Kalau timnas ya, ini mungkin filosofinya itu filosofi yang saya pelajari dari Christian Vieri lah. Yes. Jadi timnas itu kurang lebih adalah bonus dari bermain konsisten dan baik di klub. Nah, kayak kata Christian Vieri, maka ketika ditanya, lalu siapa yang main kalau antara kamu, Del Piero, Inzaghi, ya kan? Ya siapa yang pada saat itu formnya paling bagus saja? Karena tiga-tiganya cakep nih. Iya. Siapa nih formnya yang paling gacor siapa? Gitu kan? Karena semuanya adalah kemewahan. Yeah. Pada saat itu kan Italia. Ya, nomor 9-nya, Inzaghi, dia. Ya kan? Vieri, iya, Totti, Del Piero, gitu kan? Montella, Moronesi, tengah itu ya. Jadi kemewahan gitu. So, ya saya lihat bahwa ya timnas itu sebagai bonus dari bermain secara konsisten dan baik di level klub, gitu kan. Nah tentu seiring berjalannya waktu, karir progression itu penting. Misalnya pemain yang sudah menjadi MVP ataupun sering sekali menjadi man of the match gitu ya di suatu liga. Mungkin dari 38 game
Dia 10 kali man of the match. Kayaknya dia ready to make the next step-nya itu kemana gitu. Ke liga yang lebih kompetitif. Mungkin dari Liga Belanda dia pindah ke let's say mungkin Liga Prancis. Ya. Liga Prancis dia next step-nya bisa ke Italia, Spanyol, Inggris dan lain sebagainya gitu kan. Tapi career progression. Kalau dilanjut jurang ya, Jo. Iya. Agak kepleset nih kita. Tapi janganlah. Saya mau balik nih ke U17 tadi, Bang. Iya. Jadi oke, dengan squad sekarang bisa dibilang cukup nih, atau ya, sudahlah cukup untuk Piala AFC. Next step-nya adalah World Cup. Kira-kira perlu nggak ada penambahan Piala Dunia kan? Iya. Lawannya juga lebih berat kan? Bukan cuma Pasti. Kira-kira menurut Bang Hamdan perlu nggak ada penambahan pemain diaspora nih untuk U17? Atau jangan-jangan Bang Hamdan juga udah siapin? Sudah siap atau sudah amunisi nih? Ya amunisi nih. Sebetulnya bukan pemain diaspora ataupun pemain yang ada di Indonesia, tapi pemain berkualitas. Oke. Ya kan, karena intinya seperti itu kan. Kita kan nggak mandang dia lahir di Sabang, nggak mandang dia lahir di Merauke, nggak mandang dia lahir di Melbourne, ataupun lahir di San Jose gitu kan. Kalau dia punya kualitas, dia punya eligibilitas sebagai warga negara Indonesia, dia layak. Ya kan? Nah sekarang dengan tim yang sudah terbentuk, kemudian kalau nggak salah 4 bulan lagi ya World Cup-nya ya. November ya. Berarti berapa? Sekarang udah bulan April. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 7 bulan. 7 bulan sih. Nah, sekarang berarti tantangannya jika ingin menambah amunisi, tentu harus dengan menambah amunisi yang lebih baik dong. Iya. Kan? Dengan tim yang sudah ada nih. Betul, kita harus upgrade. Ya, kan? Harus upgrade. Nah, ya mungkin itu kembali lagi kepada Coach Nova gitu kan. Mencari talenta-talenta baru dari dalam negeri ataupun mungkin dari luar negeri yang eligible. Dan saya rasa setiap negara kalau yang namanya bermain di Piala Dunia wajib untuk mencari yang terbaik. Ya Piala Dunia U17 walaupun saya bilang cuma 10-15%, inilah momen di mana ditemukannya talenta-talenta hebat. Iya, betul. Dulu kalau tidak salah Osimhen itu tuh kalau nggak salah tuh di salah satu produk dari U17. Itu Cesc Fabregas itu pertama kali nama dia tuh harum tuh dari Piala Dunia U17. U17 tuh. Jadi wonderkid itu tuh. Ya, Ciro juga U17 tapi. Ciro Alves. Iya bener, Brasil U17. Iya, tapi maksud saya poin saya adalah ketika dia bermain di Piala Dunia U17, dia itu menjadi the best player. Dulu tuh Buffon, Cesc Fabregas itu become the best player di situ gitu. Jadi kayak masuk best 11-nya itu. Nah, itu kan langsung kan klub-klub besar langsung melototin kan. Jadi memang bisa jadi springboard juga untuk mendapatkan peningkatan karir. Itu sangat Cesc Fabregas for sure, Osimhen saya pikir juga, Buffon juga segala macam. Ya tadi itu kesempatan yang untuk jadi bagian dari ajang pamer unjuk gigi 3% tadi kan. Ya, sekarang kita melihat tentu tidak ada klub ya yang mempunyai kemampuan finansial hebat yang tidak akan mengirim scout di Piala Dunia U17. Tidak akan. Pasti semua akan kirim. Pasti semua yang kirim pasti ya. Pasti akan kirim. Minimal videonya akan dianalisa dan sebagainya. Iya. Ingat nggak yang pemain yang di Afrika kan yang juara 2 siapa? Juara 2 atau juara 3 ya? Yang kemarin tuh yang tim dari Afrika yang namanya Ibrahim itu loh. Ibrahim. Yang tim juara 3 itu di Piala Dunia U17 di Indonesia siapa namanya? Tim apa? Negara apa? Maroko. Bukan U17. Nah, saya lupa ya. Aduh. Itu kan dia dibeli Barcelona. Juara 3, juara 2. Googling. Indonesia. Juara 3. Ya. Subhanaman la yanamu wa la yanamu. Mali. Itu kan yang itu yang main di Solo yang main di Solo. Iya. Itu kalau saya namanya Ibrahim atau something like that, dia tuh dibeli Barcelona atau diincar Barcelona tuh. Ya, itu bukti itu. Bukti bahwa usia 17 tahun di Piala Dunia itu akan semuanya pasti akan melirik ke sana. Tentu maksudnya kalau wow banget
Iya. Mereka willing to make that investment dong. Iya. Ini kan spesial pakai telur nih. Nggak usah wow banget deh bang. Mungkin kayak yang dia ini unik nih. Unik gitu. Ini pasti nantinya akan kemungkinan dia akan pasti kan mereka yang lebih pintar dari kita semua kan pasti ngeliatnya nggak cuma ini istimewa, tapi Betul, ini punya sesuatu yang nanti bakalan kemungkinan kalau diasah, kalau kita olah gitu segala macam pasti akan jadi pemain. Iya. Iya kan? Ya, dengan konsistensi tadi kan. Dengan konsistensi yang tadi. Tapi memang ya kita harus akui itu dengan ya akui dengan terus terang bahwa sekarang klub-klub yang besar itu bahkan mencari pemain umur 13, 14, ya kan? Ya. Messi itu di spot udah super, kalau misalnya udah super wow gitu kan. Ya. Mereka mempunyai keleluasan fiskal untuk put that investment. Betul. Kan? Kalaupun misalnya dari 10 nih, ya kan 2 atau 3 yang jadi, mereka nggak untung tuh, ya kan? Ataupun 1 dari 10, masih investment yang untung, ya kan? Seperti halnya waktu dulu Barcelona invest ke seorang bocah dari Newell's itu, Argentina, yang goceknya hebat, ya kan? Bisa ngegocek sendiri, tapi kebetulan butuh additional hormone growth. Bocah itu bernama Messi. Yang sekarang punya tato di sikil itu. Iya kan? Itu kan dia pindah ke Barcelona usianya masih relatif muda banget. Iya, 12-13 tahun. Ya kan? Itu salah satu pemain yang gagal diakuisisi oleh Inter Milan kan, diakui oleh Moratti. Karena Moratti waktu itu kan kalau tidak salah dia berbicara dengan agennya, tapi kalau nggak salah ayahnya dan Messi itu lebih condong kepada Barcelona. Akhirnya pindah ke diakuisisi oleh Barcelona. Ya jadinya seperti gambling ya bagi tim sendiri, investment yang kalau sekarang mereka berani umur 12-13, kenapa mereka takut umur 16 tahun? Iya. Kayak Echeverri kemarin yang Argentina. Iya, Echeverri itu. Kalau Echeverri? Kalau misalnya transfer budget suatu klub itu bisa sampai 100 juta euro, dia beli 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, ya kan? Masih ada 10 juta, 20 juta. Willing aja mereka. Ini 1 juta euro, 2 juta euro. Iya. Kalau sudah tiba-tiba jadi seperti ini kan, why not? Iya loh. Ya Ke kan? mana ya? City? Mana sih? Echeverri. Kalau nggak City ya. City kan ya? Ada seorang pemain muda waktu itu di scout oleh scoutnya Groningen. Main di Liga Uruguay. Dibeli kurang lebih dengan harga kurang dari 1 juta euro. Ya kan? Masuk ke Groningen U21 dan bagus sekali. Terus dijual dari 800.000 atau 1 juta euro itu dijual 10 juta ke Ajax. Pemain itu bernama Luis Suarez. Iya kan? Iya. Itu memang iya sih. Benar. Ya, usia itu memang apa ya usia krusial nantinya, dan orang luar negeri itu memang bisa ya ngebaca, bahkan bisa apa sih kayak lihat ini punya talenta, bahkan dia mungkin bisa ngeliat dari segi passingnya atau mungkin apa cara dia berlari, mungkin kok tahu banget gue ya, cuman ya emang kenyataannya begitu. Kadang kita tidak bisa melihat apa keunikan si bocah itu atau mungkin pemain itu, tapi mereka bisa ngeliat. Radar bro. Ada pemain yang kalau sekarang kita banyak pemain yang flashy, yang winger. Ya, yang ngebut itulah. Ya kan, kalau saya pribadi, saya respect dengan pemain seperti klasik nomor 9. Ya kan? Sekarang kita punya berapa sih yang super klasik nomor 9? Mungkin Erling Haaland, ya kan? Ya kan? Nomor 9 ini udah hampir nggak begitu terlalu banyak. Tidak terlihat seperti dulu, era dulu. Era dulu 9-nya, waduh. 9 itu dulu. Adriano, Ronaldo, betul. Ruud van Nistelrooy. Bayangin aja. Bayangkan nih, ini ya. Menurut saya bahkan pribadi, mungkin agak sedikit off topic. Nomor 9 zaman dulu jauh lebih hebat daripada nomor 9 zaman sekarang. Iya. Sekarang pemain nih, katanya ngomong Ruud van Nistelrooy. Dulu ada striker yang garanti 20 gol season, aja nggak bisa kompetisi sama Ruud van Nistelrooy. Namanya Roy Mackay. Ya.
Itu striker yang konsisten 20 gol season tuh. Bisa cetak 20 gol. Kalau sekarang Højlund itu dihargai. Nah, Roy Mackay kalau masih ada berapa itu? Ya kan? Maksud poin saya itu adalah dengan overinflated harga-harga ini, kalau mau invest, kalau nemu pemain super nomor 9 yang top, wah, why not? Gitu kan? I'm willing to take that risk. Kalau saya jadi pemilik klub nomor 9 klasik bisa skor gol, wah bisa 20 gol a season nih. Gitu kan? Indonesia punya nggak nomor 9 sekarang yang lagi dicari? Yang saat ini ada kira-kira? Saya Indonesia berharap sekali Arhan Kaka. Saya mendoakan Arhan Kaka bisa menjadi future nomor 9 Indonesia. Pertama, size-nya 180. Iya, tinggi loh Arhan Kaka. 5 kalau saya 188. Udah kayak Adriano sebenarnya. Iya. Saya pernah ngobrol sama Arhan, mungkin nggak ada salahnya bulk up sedikit jadi target man gitu kan, pemantul gitu kan, karena kan selama ini kan kita mungkin striker kita kan gesit ya kan, tapi dia ini mungkin ada kelebihan genetik dari segi size kan? Mungkin power, kalau dia bisa memanfaatkan size dan powernya apalagi ditambah speed, ya kan, ada istilah ini istilah bola lah, istilah scout lah, apa yang disebut unicorn striker. Jadi striker unicorn. Jadi striker yang unik. Karena biasa striker nomor 9 itu kalau tingginya di atas 185 pasti pelan. Rata-rata pelan. Gitu ya. Ya kan? Di atas 185 berat nih. Tapi ada beberapa yang unicorn yang unik nih. Seperti bukan unicorn nggak ada ya. Seperti unicorn, seperti model kayak Lewandowski. Size-nya tinggi tapi cepat. Harry Kane. Erling Haaland. Itu yang disebut unicorn striker. Gitu. Tinggi menjulang, badannya kuat, larinya cepat. Gimana cara ngebloknya? Iya. Udah kayak nggak ada lawan lah udah. Betul. Jadi, dari segi tinggi header juga, heading juga menang, speed juga oke, gocekan oke udah. Komplit tuh pakai telur pak. Makanya saya berharap sekali mudah-mudahan ya kita terus doakan Arhan Kaka. So, I believe in him. Especially waktu saya lihat di U17 waktu di Piala Dunia. I was like, wow, this kid can do something ya. Mungkin saya belum terlalu sering memantau dia lagi setelah setelah itu gitu. Tapi ya size wise ya saya lihat. Could be some. Umur berapa? 18 ya maksudnya? Kakak itu umur masih muda sih yang jelas ketika dia belum bisa terlihat sekarang, mungkin suatu saat nanti kalau dia mau konsisten, saya percaya. Iya, tinggi sih soalnya tinggi emang bener. Balik lagi mau bahas pemain muda dong. Iya. Kali ini. Grassroots. Kita belum bahas yang World Cup nih. Oh iya. Senior. Kita bahas senior ya. Ntar lagi nih, 2 bulan lagi, partai hidup mati. Harus menang sih bang. Ya saya pikir insya Allah menang lah lawan Cina ya? Iya di GBK. Iya Cina masih menang insya Allah. Jepang. Jepang ya kita berharap yang terbaik. Tapi ya yang terbaik itu katanya menang. Mourinho itu pernah mengatakan the most important match is always the next one. Iya. Game terpenting adalah next one. Jadi kita Jepang udah ntar dulu deh. Ya, ada ngadepin yang paling ngamen Cina dulu nih. Mata dulu nih. Menang door baru kita pikirkan. Artinya peluang lolos untuk posisi 2 masih terbuka, cuma berat ya. Ya mungkin kan di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ya bola mundur bro. Dan mungkin kita menang lawan Cina, kita nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan game di sana. Ya kan? Tapi ya menurut saya kan kita udah sama-sama mendengar dari Coach Patrick Kluivert ya bahwa beliau menargetkan beberapa poin, kalau saya 7 poin kan pada saat ya berarti kan sudah 3 nih. Berarti ada 4 poin. Nah, yang penting mungkin lawan China 3 poin. Jepang mungkin 1 poin ataupun lebih baik ya kita nggak tahu. Tapi yang
prasyaratnya itu adalah menang lawan Cina dulu. Cina. Wajib itu. Dan saya pikir kita punya enough quality untuk mengalahkan Cina, menurut saya. Baik dari segi pemainnya, baik dari segi pelatihnya, baik dari segi home advantage. Ya kan, pemain sekarang kita arguably kan dulu kita selalu berbicara mengenai siapa nih striker timnas. Iya. Kita udah menemukan itu di Ole Romeni. Ya semoga Ole Romeni fit, ya kan dia akan bermain di posisi 9 walaupun mungkin nomor 10, ya kan. Dia menjadi striker kita. Terus juga ada Ragnar, ada Witan, ada Rafael Struijk, ya kan. Ada pemain juga yang di tengah kemarin apa namanya bermain sangat bagus menurut saya. Ya kan? Joey Belbesi. Tom Hay, ya kan. Terus juga substitute, mohon maaf, Kambuaya. Box to box midfieldernya bagus sekali. Gila itu. Ya. Gak nganu ya, gak expect sampai seperti itu mainnya sampai. Ya, jadi saya pikir kita punya engine-nya, ada Kambuaya sebagai engine, ada Tom Hay di playmaker, ada Joey Pelupesi yang seperti ball winning midfielder kan. Ya kan beliau kan kayak merebut bola, oper ke diarah, kasih ke siapa? Ke Tom Hay distribute. Kambuaya sedikit berbeda. Kambuaya kan box to box midfielder, dia bisa defend, dia bisa attack, ya kan, ya complete player lah, defending oke, attacking oke. Jadi tergantung pelatih. Itu sudah ada Ivar Jenner juga di playmaker, yang mudah-mudahan Nathan juga mendapatkan menit bermain yang cukup, bermain sehingga dia bisa. Karena kan ketika bermain di timnas gitu kan, ya kondisi harus prima banget. Iya dong. Jadi kan harus dapat menit bermain dan lain sebagainya. Kita doakanlah semuanya yang terbaik. Kira-kira akan ada tambahan lagi ya dia? Akan ada tambahan lain nggak sih, Bang? Wah, saya nggak tahu lah. Sudah di luar sekarang ya. Iya. Ya, saya lihat tim yang ada saat ini, coba kita lihat kipernya saja, dua-duanya aja kualitasnya paten. Ya kan? Mungkin lawan China yang main Emil, mungkin ya. Kan emang Emil kan? Akumulasi sih. Iya kan, kita nggak tahu juga. Kan? Oh iya. Kan? Maksudnya yang satu akumulasi dan juga ada Fernando Ari, ada Nadeo. Nah, kita melihat could be Emil, mungkin, ya kan. Terus back kita ya tentu Jace kuat dan kepemimpinan mantap. Dan juga saya suka misalnya trionya itu trio Rizky Ridho, J dan Habner, kayaknya mereka punya chemistry yang bagus. Tentu juga ya kan belum tentu juga mereka pakai 3 back. Kalau pakai 2 back bisa saja. J is there, atau J Mes, apapun itu. Saya pikir sekarang timnas kita memiliki banyak pilihan. Jadi pelatihnya pun pusingnya enak. Pusingnya bukan karena nggak ada pemain, tapi ini yang mana nih yang kalau dalam bahasa Perancis itu namanya embarrassment of the riches. Mau milih Mercy atau BMW? Mercy, BMW. Maserati ataupun Ferrari. Dan kita bisa milih Ferrari beneran, kan ada yang Ferrari juga. Iya. Jadi opsinya banyak. Di tengah mewah udah. Di depan juga bisa gacor. Sayap juga kenceng-kenceng ya, udah mau yang nyari model gimana kanan juga. Aja ada 3 Iya. Kevin Dix, Sandy, Asnawi, mau wing depan, wing kanan ada siapa? Ada bisa Rafael, bisa Ragnar, bisa Witan, Jakob bisa Sayuri, Egy, inside forward juga bisa. Iya, banyak pilihan sih emang. Ada Eliano. Pusing itu. Pak Uli itu, Oliver. Ya. Dia pernah nggak nanya obat pusing? Enggak, abang udah sempat ngobrol belum dengan Patrick Durant sekarang? Sempat ngobrol. Cuman pernah salaman aja. Oh, salaman. Udah salaman. Salaman berarti deal atau gimana? udah salaman ya? Salaman. Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Waktu di Australia. Oh.
langsung kenal ini ya gitu ya. Ini Pak Hamdan ya? Ya, Pak Hamdan ya. Hamdan Stadium ya. Saya hanyalah debu lah, beliau kan world class, ex Milan, ex Barcelona, ex timnas Belanda. Prediksi Indonesia lawan China berapa? Ya, skor berapa nih? 2-0. Iya, banyak yang 2-0 loh. Banyak yang 2-0 loh. Ya, karena memang di Cina kita kalah 2-0. Iya, Oh, jadi gitu. kayak yang balas dendam. Kan 2-0 juga. Saya ngeliat ngelawan Bahrain aja sebetulnya kita punya banyak kesempatan. Aduh, bisa 3-0 bisa. Iya, kan ada Chance Marcelino, ada Eliano. Saya pikir, I think 2-0 is possible. Iya, sangat mungkin. Entah itu dari striker kita, winger kita, atau mungkin set pieces. Iya, Set pieces. karena bebas itu ya. Iya kan. Tom Hai. Kita banyak kayak waktu ngelawan Australia, kan ya. Chance pertama itu kalau nggak salah dari J itu. Iya. Header kan. Iya, betul. Could be. Delivery Tom Hay yang paten gitu kan. Ada bisa Kepala. sundul entah J, entah Mais, entah Rizky Ridho, entah Justin, entah whoever gitu kan. Entah Joey. Lama banget ya Juni ya? Iya. Bisa nggak di skip sih? April, Mei-nya nggak usah. Nah, sih itu. Mau nanya apa lagi kan? Panjang lebar ya. Kayak nggak kelar-kelar kalau nanya sama Bang Hamdan. Ya memang paten semua ada jawabannya. Semuanya ada jawab dan Semua kita ada cuma jawaban. terdiam. Biasanya kita kalau podcast kayak oh iya banyak yang kayak nggak nyangkal sih, cuma kayak yang berpendapat juga. Kalau ini iya juga. Iya. Info A1. A1 bro. A1. Tapi banyak A1 yang belum dikeluarin. Iya. Itu kita simpan nih di. Kita simpan ya bisa di part 2, part 3, part. A1 kan ada banyak ya. Iya, yang di belakang kamera banyak banget ya. Aduh, udah panjang lebar dong ternyata dong di warung podcast. Nggak kerasa ya, udah berapa menit ini banyak banget. Lama pas gitu ya. Udah hampir 3 jam nih. 3 jam loh. 3 jam gitu. Aduh. Aduh. 3 jam kayak Jakarta Korea berarti. Enggak ding. Bilang dong. Jadi gini. Nah, Jadi thank you banget Bang Hamdan sudah banyak ngobrol dengan kami di podcast Warung Podcast hari ini. Kayaknya tetap emang harus ada part sekian sih. yes. Kita mau nanya yang tadi itu Bang. Enggak dikeluarin dulu. Tapi sebelum kita closing, kita butuh nih closing statement. Ya. Kita mau dengar closing statement dari Bang Hamdan, terutama untuk adik-adik Yep. U17 nih yang masih bereuforia nih. Closing statement ya. Ya. Jadi saya melihat timnas kita tuh 17 itu timnas yang mungkin bisa memecahkan kutukan 15% itu. Jadi mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 itu. Bisa 4 bahkan 5 yang successfully transition ke timnas senior kita. Karena several players in my view special. Gitu. Nah, kembali lagi bahwa this is just the beginning. Ini baru awal buat kalian. Jadi tentu saya sebagai penasihat Kemenpora di Kemenpora ya kita akan selalu mendukung karir pilihannya. Tapi saya juga menyarankan juga bahwa focus on your football because you have made this so far. Kenapa? Karir seseorang itu, karir tertinggi seseorang itu adalah Piala Dunia. Yep. Ya kan? Kalau kalian sudah bisa masuk Piala Dunia 17, sekalian masuk Piala Dunia Senior. Lah pokoknya. Ya kan? Dilengkapi dengan Piala Dunia Senior. Dan bisa jadi. Ya kan sekarang kita sudah di depan mata masuk Piala Dunia. Oke, semoga kita bisa masuk. Amin. Tapi begitu pula dengan misalnya tidak bisa tahun ini, ada 4 tahun lagi. Ada 4 tahun lagi. Dan mereka masih usianya sangat muda. Betul kan? Jadi, ya saran saya, keep on working hard, karena karir di sepak bola itu singkat, paling mungkin hampir umur 35, ya kan, kecuali memang
one of the few lucky ones ya bisa sampai 39 Zanetti, 40 dan sebenarnya Maldini seperti itu, tapi rata-rata 35, karirnya singkat, tapi make it memorable. Iya. Make it masuk ke Piala Dunia U17. Jadilah seperti Cesc Fabregas, jawara di U17, Pemain terbaik. menjadi jawara juga di Piala Dunia Senior. Iya. Lengkap nggak tuh? Lengkap kan? Ya. Lengkap kan? Saya pikir we can do it. Dan sepak bola Indonesia jauh lebih bagus sekarang, kesempatannya terbuka lebar. Ya bukan tidak mungkin pemain hebat seperti Evandra ya kan tembus timnas senior, sekarang sudah tembus U20. Ya kan? Iya, betul. Ya, Evandra ya U20. Tembus timnas senior, ya kan. Kemudian menjadi another flagship Indonesian Wonderkid-nya meneruskan Marcelino. Ya, dan saya dari pertama kali nonton Evandra waktu saya di Solo. Ya. Saya lihat, wow. Istimewa banget. I can see it like the minute he touched the ball, wow, this kid can play. This kid can play. Ya, maksudnya untuk itu outstanding dan dia growing from strength to strength, ya kan. Saya lihat juga sempat waktu itu dengan Coach Indra Safri, ya kan, juga bagus. Dia main di Bayangkara. Bayangkara dia. Very good. Ya, jadi keep up the good work. Kita sangat bangga dengan kalian. Kita doakan terus dan semoga kalian juga bisa menjadi pesepak bola profesional bukan hanya di Indonesia tapi tembus ke liga-liga di Eropa. Amin. Dan amin, kita sudah mengakhiri perjumpaan kita di Warung Podcast. Edisi Hamdan kali ini. Iya. Yang isinya daging semua. Daging semua dan A1 semua. A1 semua kayak wagyunya warung steaknya A1 aja ini. Syukur-syukur kalau emang kayak Ibrahim yang tadi tuh. Iya. Ya bisa tampil cantik di U17 diboyong sama Barcelona tuh. Bukan, nggak mungkin loh. Dari Bayangkara ke Barcelona, wah cakep tuh. From Bayangkara to Barcelona. Duet with Ansu Fati. Lamine Yamal. Mbappe. Kalah ya, Bang. Coba dong. Oke, closing dong. Nah, oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk support terus sepak bola Indonesia, support terus timnas Indonesia, dan support terus Warung Podcast. Support terus Warung Podcast. Kita ketemu lagi episode selanjutnya. Saya Domi Stupak dan saya Chandra Margatama dan tentunya Bang Hamdan. Terima kasih, sukses selalu. Sukses selalu. Bang Chandra, Bang Domi. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.